Salam. Selamat hari Minggu kepada kita semua. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, puji Tuhan kita bisa kembali bertemu untuk memuji memuliakan nama Tuhan dan mendengarkan firman Tuhan dalam ibadah yang kita masih laksanakan di rumah kita masing-masing. Pada minggu yang kudus ini kita akan merenungkan firman Tuhan dengan tema percaya selalu akan penyertaan Tuhan. Dari 1 Raja-Raja pasal 17 ayat 1 sampai 16 sebagai dasar firman Tuhan bagi kita. Namun sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, marilah kita mendengarkan pujian Yesus Juru Mudiku. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati kita semua dengan pujian ini. Marilah kita bersama-sama berdoa untuk merenungkan firman Tuhan. Bapa di sorga, kami datang ke hadapan-Mu yang kudus untuk mengucap syukur
atas pemeliharaanmu bagi kami hingga sekarang ini. Saat ini kami akan merenungkan firman-Mu. Berkatilah kami agar kami semua mengerti firman Tuhan ini dan menjadi bekal untuk kehidupan rohani kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita akan membaca firman Tuhan dari 1 Raja-Raja pasal 17 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-16. Demikian firman Tuhan bagi kita. Elia di tepi sungai Kerit. Lalu berkatalah Elia orang Tisbe dari Tisbe Gilead kepada Ahab, demi Tuhan yang hidup, Allah Israel yang kulayani, sesungguhnya tidak akan ada embun atau hujan pada tahun-tahun ini, kecuali kalau kukatakan. Kemudian datanglah firman Tuhan kepadanya, pergilah dari sini, berjalanlah ke timur dan bersembunyilah di tepi sungai Kerit di sebelah timur sungai Yordan. Engkau dapat minum dari sungai itu, dan burung-burung gagak telah kuperintahkan untuk memberi makan engkau di sana. Lalu ia pergi dan ia melakukan seperti firman Tuhan. Ia pergi dan diam di tepi sungai Kerit di sebelah timur sungai Yordan. Pada waktu pagi dan petang, burung-burung gagak membawa roti dan daging kepadanya, dan ia minum dari sungai itu. Elia dan janda di Sarfat. Tetapi sesudah beberapa waktu sungai itu menjadi kering, sebab hujan tiada turun di negeri itu. Maka datanglah firman Tuhan kepada Elia, bersiaplah pergi ke Sarfat yang termasuk wilayah Sidon, dan diamlah di sana. Ketahuilah, aku telah memerintahkan seorang janda untuk memberi engkau makan. Sudah itu bersiap, lalu pergi ke Sarfat. Setelah ia sampai ke pintu gerbang kota itu, tampaklah di sana seorang janda sedang mengumpulkan kayu api. Ia berseru kepada perempuan itu, katanya, cobalah ambil bagiku sedikit air dalam kendi supaya aku minum. Ketika perempuan itu pergi mengambilnya, ia berseru lagi, cobalah ambil juga bagiku sepotong roti. Perempuan itu menjawab, demi Tuhan Allahmu yang hidup, sesungguhnya tidak ada roti padaku sedikit pun, kecuali segenggam tepung dalam tempayan dan sedikit minyak dalam buli-buli. Dan sekarang aku sedang mengumpulkan 2-3 potong kayu api, kemudian aku mau pulang dan mengolahnya bagiku dan bagi anakku, dan setelah kami memakannya, kami akan mati. Tetapi Elia berkata kepadanya, janganlah takut, pulanglah, buatlah seperti yang kau katakan, tetapi buatlah lebih dahulu bagiku sepotong roti bundar kecil daripadanya, dan bawalah kepadaku, kemudian barulah kau buat bagimu dan bagi anakmu. Sebab beginilah firman Tuhan Allah Israel, tepung dalam tempayan itu tidak akan habis, dan minyak dalam buli-buli itu pun tidak akan berkurang, sampai pada waktu Tuhan memberi hujan ke atas muka bumi. Lalu pergilah perempuan itu dan berbuat seperti yang dikatakan Elia. Maka perempuan itu dan dia serta anak perempuan itu mendapat makan beberapa waktu lamanya. Tepung dalam tempayan itu tidak habis, dan minyak dalam buli-buli itu tidak berkurang, seperti firman Tuhan yang diucapkannya dengan perantaraan Elia. Demikianlah dasar firman Tuhan bagi kita. Yang berbahagia adalah kita semua yang selalu merenungkan firman Tuhan dan melakukannya dalam hidup kita sehari-hari. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, tema kita pada saat ini adalah percaya selalu akan penyertaan Tuhan.
Dasar dari firman Tuhan pada saat ini 1 Raja-Raja 17 ayat 1 sampai 16. Tujuan utama saya atau goal dengan firman Tuhan ini adalah kita sebagai umat Tuhan yakin dan percaya bahwa Tuhan Yesus selalu memelihara hidup kita dan selalu menyertai kita dalam situasi sesulit apapun. Amin. Bapak Ibu saudara-saudara kasih Tuhan, di dalam situasi yang sangat susah kita alami sekarang ini akibat wabah COVID-19 yang melanda dunia, banyak yang di PHK atau pemutusan hubungan kerja. PHK adalah pengakhiran hubungan kerja karena suatu hal tertentu yang mengakibatkan berakhirnya hak dan kewajiban antara pekerja dan perusahaan atau majikan. PHK tidak saja terjadi di perusahaan. PHK juga terjadi di rumah-rumah di mana pembantu rumah tangga pun banyak yang diberhentikan kerjanya oleh majikannya. Soalnya ibu bapak sudah selalu di rumah. Mungkin mereka bisa memasak atau mencuci baju dan sebagainya, mengurus urusan rumah, sehingga tidak lagi memerlukan pembantu rumah, walau sifatnya hanya sementara. Karena itu kita diminta untuk selalu di rumah oleh pemerintah, sehingga kita bisa mengerjakan segala pekerjaan yang ada di rumah. Dalam hidup ini tidak selalu kita merasakan yang enak. Tidak selalu yang baik datang. Ada kalanya kita mengalami hal yang tidak enak dan tidak menyenangkan, bahkan yang sangat menyusahkan kita. Adapun yang kita alami sekarang ini, kita menunggu dan berdoa serta yakin bahwa Tuhan Yesus selalu menyertai kita. Ada satu contoh terutama kepada yang mengalami PHK baik di perusahaan atau di PHK majikan di rumah-rumah. Seorang bernama Nathaniel Hawthorne. Dia lahir 4 Juli 1804 dan meninggal 19 Mei 1864 di Amerika. Beliau ini sangat terkenal di dunia sastra di Amerika. Awalnya dia bekerja di kantor bea cukai, tapi akhirnya dia di PHK. Ketika tahu dia di PHK, hatinya galau, lemas, kecewa, dan sampai di rumah dia menceritakan kepada istrinya. Tetapi istrinya yang bernama Sophia Hawthorne, dia bilang kepada suaminya, "Sekarang kamu dapat menulis buku." Lalu kata Nathaniel, "Apa yang akan kita makan selama saya nanti menulis buku dan belum ada hasilnya?" Kata istrinya, "Tidak usah khawatir. Saya selalu menabung sedikit demi sedikit dari sisa uang belanja dan cukup untuk hidup kita selama setahun." Kemudian Nathaniel membuat novel yang berjudul The Scarlet Letter. Novel ini terkenal dan menghasilkan banyak uang. Kemudian Nathaniel terus-menerus membuat buku-buku novel dan cerita-cerita pendek sehingga dia sangat kaya. Bapak Ibu saudara-saudara kasih Tuhan Yesus, dari cerita ini kita lihat bahwa bisa saja satu jalan tertutup untuk kita mendapatkan nafkah atau penghasilan. Tetapi Tuhan bisa juga membuka jalan lain untuk kita diberkati Tuhan sangat baik atau bahkan sangat berlimpah. Penyertaan Tuhan selalu ada dalam hidup kita. Sekarang kita membahas renungan firman Tuhan dari 1 Raja-Raja 17 ayat 1 sampai 16. Di sana ada 3 hal yang perlu kita renungkan dari firman Tuhan ini. Yang pertama, kehidupan ini
ada di bawah kendali Tuhan. Kita tadi membaca ayat yang pertama itu. Tuhan Allah menghukum Raja Ahab dengan rakyat yang dipimpinnya oleh karena menyembah Baal dan bukan menyembah kepada Tuhan Allah. Tuhan Allah memakai Nabi Elia untuk mengutuki negeri yang dipimpin Raja Ahab dengan tidak menurunkan embun dan hujan di seluruh negeri Israel selama 3 tahun. Itu dikatakan di dalam 1 Raja-Raja 18 ayat yang pertama. Kita tahu dari sini bahwa Tuhan berkuasa atas alam ini, atas langit dan bumi seperti yang diperlihatkan kepada Raja Ahab, bahwa embun dan hujan tidak akan ada sampai Nabi Elia mengatakannya, barulah nanti hujan dan embun bisa turun. Raja Ahab mencoba melawan pernyataan Nabi Elia ini dengan mengumpulkan nabi-nabi Baal 450 orang di Bukit Karmel, seperti yang dituliskan di dalam 1 Raja-Raja 18 ayat 22. Dan mereka diperintahkan memohon kepada Baal untuk menurunkan hujan, seperti yang tertulis di dalam 1 Raja-Raja pasal 18 ayat yang ke-20. Ahab mengirim orang ke seluruh Israel dan mengumpulkan nabi-nabi itu ke Gunung Karmel. Lalu mereka berseru-seru minta hujan ke Baalnya, sampai menore-nore diri dengan pedang dan tombak ke tubuhnya sehingga darah bercucuran dari tubuh mereka. Tetapi tetap tidak datang hujan. Kemudian setelah Nabi Elia berdoa kepada Tuhan Allah, maka turunlah hujan yang lebat. Itu diceritakan di dalam 1 Raja-Raja 18 ayat 36 sampai 45. Jadi di sini kita lihat bahwa Tuhan perintahkan alam. Tuhan perintahkan kepada embun agar turun atau tidak turun ke bumi ini. Lalu kita melihat lagi dari hasil perenungan yang kedua, yaitu Tuhan selalu memenuhi kebutuhan umatnya. Seperti yang dikatakan di dalam ayat 4 dan ayat yang ke-9. Engkau dapat minum dari sungai itu, dan burung-burung gagak telah kuperintahkan untuk memberi makan engkau di sana. Dan ayat 9, bersiaplah pergi ke Sarpat yang termasuk wilayah Sidon, dan diamlah di sana. Ketahuilah, aku telah memerintahkan seorang janda untuk memberi engkau makan. Bapak Ibu saudara-saudara yang kasih Tuhan, Tuhan menunjukkan kepada Nabi Elia bahwa sudah dipersiapkan Tuhan untuk memelihara hidupnya. Tuhan sudah mengatur langkah hambanya, yaitu Nabi Elia, agar pergi ke tepi sungai Kerit yang airnya masih mengalir untuk menjadi minuman Nabi Elia. Dan Tuhan perintahkan burung gagak untuk membawa makanan untuk hambanya, yaitu Nabi Elia, berupa roti dan daging. Tetapi setelah sungai itu kering karena tidak ada hujan, maka Tuhan atur lagi langkah hambanya untuk pergi ke Sarpat. Di Sarpat, Nabi Elia berjumpa dengan janda yang sangat miskin dan hanya memiliki segenggam tepung dalam tempayan dan sedikit minyak dalam buli-buli sebagai bahan makanan yang terakhir bagi mereka. Kalau mereka mengolah bahan makanan itu, kemudian mereka makan, maka tidak ada lagi makanan mereka di musim kekeringan itu. Itulah sebabnya janda itu berkata, setelah kami memakannya, kami akan mati.
Tetapi Nabi Elia justru meminta kepada ibu janda itu untuk mengolahnya menjadi roti, makanan, dan sesudah dimasak, diberikan dahulu kepada Nabi Elia sepotong roti bundar kecil, dan itu diberikan pertama kali kepada Nabi Elia dan bukan kepada anak daripada ibu janda ini. Dengan demikian, bagian ibu serta anak-anaknya itu sudah menjadi berkurang atau sudah menjadi sedikit. Tetapi dengan kuasa Tuhan dan melalui Nabi Elia, ibu janda ini sangat diberkati dan tidak habis-habis bahan makanannya selama musim kekeringan itu. Juga Nabi Elia sangat terpelihara hidupnya. Nabi pun tidak pernah kesusahan dalam kebutuhan hidupnya. Dalam contoh lain, Allah memelihara hidup umatnya atau keturunan Yakub waktu masa kekeringan, seperti yang tercantum atau diceritakan dalam Kejadian pasal 50 ayat 20. Kejadian 50 ayat 20, di sini Yusuf berkata kepada saudara-saudaranya, "Memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku, tetapi Allah telah mereka-rekakannya untuk kebaikan dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini, yakni memelihara hidup suatu bangsa yang besar." Ini dilatar belakangi bahwa ada 7 tahun kekeringan di Mesir, seperti yang kita sudah baca di dalam firman Tuhan dalam Alkitab, bahwa ketika Firaun bermimpi dia akan mengalami kemakmuran 7 tahun dan kekeringan 7 tahun. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita melihat lagi perenungan kita yang ketiga, yaitu percayalah sepenuhnya kepada Tuhan. Gambaran kehidupan yang diceritakan dalam firman Tuhan di 1 Raja-Raja 17 ayat 7 sampai 12 adalah keluarga yang sangat miskin. Janda ini hanya memiliki bahan makanan yang terakhir ketika Nabi Elia menjumpai dia dan meminta kepadanya bahan makanan mereka yang terakhir itu. Sesudah mereka olah menjadi roti dan memakannya, mereka tidak lagi memiliki bahan makanan yang lain. Artinya apa? Bahwa kemungkinan mereka bisa mati kelaparan nanti. Ini pun ketika diolah atau dimasak, masih harus berbagi lagi kepada Nabi Elia. Ibu itu sangat ragu. Ibu janda yang miskin ini berpikir keras, mau dibagi atau tidak. Seperti yang kita baca di ayat yang ke-12. Ibu ini berkata, perempuan itu menjawab, "Demi Tuhan Allahmu yang hidup, sesungguhnya tidak ada roti padaku sedikit pun, kecuali segenggam tepung dalam tempayan dan sedikit minyak dalam buli-buli. Dan sekarang aku sedang mengumpulkan 2-3 potong kayu api. Kemudian aku mau pulang dan mengolahnya bagiku dan bagi anakku. Dan setelah kami memakannya, maka kami akan mati." Ibu ini kelihatannya seperti menolak. Dia ragu. Sebab itu adalah makanan yang terakhir dia dan anaknya. Tetapi di ayat 13 sampai 14 Nabi Elia menguatkan keyakinan atau kepercayaan ibu janda ini, yang akhirnya ibu janda ini pun percaya dan dia beserta anaknya sangat diberkati.
Seperti yang dikatakan Nabi Elia bahwa ibu itu akan mendapatkan bahan makanan sampai selesai musim kekeringan di negeri itu atau di negeri Israel. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus. Apa yang kita alami sekarang ini akibat wabah virus atau COVID-19 ini? Ada yang di PHK, ada yang tidak di PHK tapi dirumahkan, artinya pekerjaannya diliburkan. Bahkan ada yang tidak menerima pemasukan sedikit pun. Dan ini memang situasi yang sangat sulit. Kita hanya dapat melihat kepada Tuhan Yesus, agar Tuhan Yesus menolong kita, memelihara hidup kita, dan membuka rezekinya kepada kita. Jalan rezeki itu bisa bermacam-macam. Sebagai contoh, kita bisa mencari bahan makanan, misalnya di agen-agen besar seperti telur ayam, atau kebutuhan untuk orang yang berbuka puasa saat ini. Seperti misalnya ada agen timun suri, lalu mencari warung-warung pembelinya, atau orang yang mau membeli lalu menjualnya kembali sehingga bisa mendapat untung. Dan kita sebagai perantara, kita bisa juga mendapat untung sekalipun kita tidak punya modal. Demikian juga yang lain, yaitu kalau kita bisa berinovasi, misalnya berdagang lewat online, atau berdagang di pasar, atau membuat kue-kue untuk dititipkan kepada penjual takjil yang sekarang bermunculan di mana-mana pada musim puasa ini. Banyak yang bisa kita perbuat, banyak inovasi yang bisa kita lakukan sehingga menghasilkan uang yang kita perlukan untuk kehidupan kita sehari-hari. Demikian juga dalam usaha yang skala besar. Banyak hal yang bisa kita buat sehingga justru di situasi sulit ini kita bisa berpenghasilan sangat luar biasa. Oleh karena itu, Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, marilah kita melihat kepada Tuhan Allah. Kehidupan ini ada di tangannya, ada di tangan kuasa Allah. Tuhan Allah selalu memperhatikan dan memenuhi kebutuhan umatnya. Oleh karena itu, jangan cepat menangisi keadaan. Jangan lemah. Jangan berdiam diri dengan tidak berbuat apa-apa. Lihat kepada kebesaran Tuhan. Tuhan akan memberkati kita. Bergeraklah. Buat inovasi. Kreativitasmu doakan kepada Tuhan untuk usaha sekecil apapun. Sehingga Tuhan memberkati, kita bisa memperoleh penghasilan dari berbagai usaha atau upaya ini. Yang tidak punya modal sekalipun, kita bisa memohon kepada Tuhan supaya Tuhan memakai kita menjadi perantara dari satu dagangan kita bisa jual kepada orang yang membutuhkan, sehingga kita bisa mendapat untungnya. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, lakukanlah semua upaya-upayamu untuk memperoleh rezeki dari Tuhan dengan doa dan memohon kepada Tuhan agar kita ditolongnya, sehingga terpelihara hidup kita di dalam situasi yang sulit ini. Percaya selalu akan penyertaan Tuhan, maka hidup kita akan diubahkan. Diubahkan Tuhan dari tidak ada menjadi ada. Seperti yang
tertulis di dalam Roma 4 ayat 17. Bahwa Tuhan sanggup mengadakan dari tidak ada menjadi ada. Dari sedikit menjadi banyak. Seperti yang kita baca di dalam peristiwa Tuhan memberi makan 5.000 orang lebih yang diceritakan di Yohanes 6 ayat 1 sampai 14. Jadi tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Percayalah, Tuhan selalu memelihara hidup kita. Percayalah, Tuhan selalu menyertai hidup kita. Amin. Marilah kita berdoa. Bapa di surga, saat ini kami datang kepadamu mengucap syukur, di mana kami sudah kembali dikuatkan oleh firman Tuhan, bahwa kami harus percaya selalu akan penyertaan-Mu. Bapa di surga, kami saat ini berdoa untuk berbagai upaya yang bisa kami lakukan untuk mendapatkan berkat-berkat dari Tuhan, baik dari jasa online ataupun juga dari dagang atau dari apa yang kami buat untuk berusaha. Kami mohon kepadamu Tuhanlah yang mengarahkan kami untuk kami bisa memperoleh segala yang baik dan rezeki daripada Tuhan. Tuhan, kami juga berdoa agar Tuhan memberkati khususnya saudara-saudara kami yang sakit. Tuhan jamah dan Tuhan sembuhkanlah mereka semua. Dan kami berdoa Tuhan berkati kami supaya memiliki imunitas yang baik. Dan memberkati kami semua supaya kami dalam keluarga, semua dalam keadaan bahagia, suami, istri dan anak-anak, bahkan cucu sekalipun. Tuhanlah memberkati tiap-tiap keluarga, memberkati mereka supaya tetap bahagia. Bapa dalam surga, kami juga berdoa kepadamu untuk bangsa dan negara kami, pemerintah kami, presiden kami dan wakil presiden kami dan semua lembaga tinggi negara, untuk bersama-sama mengusahakan agar virus yang mendunia sekarang, yang membuat hati mencekam karena banyak orang yang sudah meninggal akibatnya, supaya bisa tidak ada lagi virus ini di Indonesia dan umumnya di dunia ini. Kami mohon kepadamu Tuhan memberkati pemerintahan kami, supaya mereka bisa mengelola dengan baik. Bagaimana caranya supaya kami bisa semuanya terhindar daripada virus ini, dan supaya virus ini akhirnya tidak akan ada lagi di Indonesia ini. Kami mohon berkat-Mu juga kepada pejuang-pejuang di garis depan, yaitu para dokter, suster, atau perawat, atau semua relawan-relawan untuk menangani orang-orang yang sudah terkena COVID. Kami berdoa kepadamu Tuhan, berkati mereka, jauhkan mereka daripada virus ini, dan berkati mereka supaya mereka selamat dan mereka bisa menjadi alat bagi Tuhan untuk menyembuhkan orang-orang sudah sakit. Tuhan memberkati saudara-saudara kami juga yang masih berada di isolasi di rumah-rumah sakit, berjuang untuk mereka bisa mengalahkan virus yang masuk dalam tubuh mereka. Biarlah Tuhan dengan kuasa-Mu supaya semua saudara-saudara kami ini semua sembuh, semua baik kembali dan pulang kembali ke rumah mereka masing-masing dengan bahagia. Kami mengucap syukur kepadamu, Tuhanlah memberkati kami semua, memberkati segala kehidupan keluarga, anak-anak, pekerjaan, dan bahkan pelayanan kami, supaya kami senantiasa Tuhan dapat memuji memuliakan nama-Mu, dapat beribadah kepadamu, sekalipun kami masih belum dibolehkan pemerintah untuk beribadah di gedung gereja Tuhan. Kami akan tetap beribadah kepada Tuhan. Bahkan kami akan beribadah kepadamu sepanjang hidup kami. Terpujilah Engkau Tuhan kekal selamanya. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus,
kami sudah berdoa dan mengucap syukur kepada-Mu ya Tuhan. Amin. Kita akan mendengar lagu pujian daripada ibu-ibu. Tuhan memberkati mereka.